Dunia akhirat ini selalu Allah partnerkan ya. Sebagaimana ada laki-laki dan perempuan, ada malam dan siang, ada tua dan muda, ada lapar dan kenyang. Begitu juga ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat. Jadi tidak bisa berpisah ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan dalam firman-Nya kalau dunia ini adalah tempat yang lewat, fana, tempat bermain dan seterusnya. Tapi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Makanya Allah bilang di salah satu ayat Al-Quran, dan ketahuilah akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Waktu Nabi SAW lagi duduk di dalam rumahnya, dan ternyata beliau sempat tidur di atas tanah. Tanah itu hanya dilapis dengan pelapa kurma, sampai sebagian tubuh beliau SAW berbekas. Maka Umar bin Khattab masuk sebagai sahabat dan mertuanya merasa sedih. Kok Nabi begini gitu? Maka dia mengatakan sambil nangis, ya Rasulullah, Kisra, rajanya Persia, Kaisar, rajanya Romawi, mereka duduk di dipan-dipan yang empuk. Mereka dikipas dengan kipas-kipas yang membuat mereka sejuk. Sementara Anda, Nabi dan Raja kami tidur di tanah seperti ini. Nabi SAW lagi baring, tiba-tiba duduk. Lalu Nabi mengatakan, Awa fi syakkin anta ya ibn Khattab. Apa kau punya keraguan, hai ibn Khattab? Sesungguhnya kita memiliki akhirat dan mereka memiliki dunia. Artinya ada kehidupan akhirat, tidak usah khawatir. Ini hanya kita lalui. Dan Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat dan berkata kepadanya, apa makananmu? Dia bilang daging dan susu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau setelah itu akan kemana arahnya? Jadi apa itu? Kata sahabat ini, jadi yang sudah Anda tahu ya Rasulullah. Artinya minuman akan jadi air seni, makanan akan jadi tinja, kecuali yang dibutuhkan oleh tubuh kecil, sedikit saja yang dibutuhkan sebagai suplemen tubuh gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, pada pertemuan sekarang insya Allah kita lanjutkan adalah kekeruan yang ke-9 di halaman 23. Sebagai wanita mengutuk dirinya sendiri dengan kematian atau menginginkan kematian karena musibah yang menimpa mereka. Jadi ini yang dimaksud adalah bahasa Arabnya niyaha. Niyaha itu artinya ratap. Jadi dia bukan cuma sekedar sedih karena anaknya atau suaminya atau saudaranya atau orang tuanya meninggal, tapi dia mencakar-cakar tubuhnya, merobek-robek baju, menjambak rambutnya, terus mengucapkan kata-kata buruk. Kenapa dia meninggal, kenapa bukan saya, dan seterusnya. Ini hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh. Jadi yang boleh Bapak Ibu lakukan, terutama karena majelis hadir ibu-ibu, kita katakan yang ibu-ibu boleh lakukan adalah ibu sedih, iya. Bisa meneteskan air mata karena merasa kehilangan, itu normal. Tapi jangan lebih daripada itu. Karena Nabi SAW pada saat meninggal anaknya Ibrahim, maka beliau SAW meneteskan air mata. Dan para sahabat sempat bertanya sambil mengatakan, ya Rasulullah, apakah Anda juga menangis? Mereka faham selama ini Nabi SAW melarang untuk sedih. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, ini rasa kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hati seorang muslim. Dia boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Lalu beliau menghadap ke jenazah anaknya sambil mengatakan, kebetulan anak Nabi yang meninggal itu namanya Ibrahim. Maka kata Nabi SAW, Ibrahim, sesungguhnya kami sangat sedih berpisah denganmu, tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kami. Ada poin penting atau kiat, bagaimana caranya supaya kita tidak berlebihan dalam bersedih kalau ada yang meninggal dari orang yang kita cintai. Yang pertama, kiatnya adalah kita memahami kalau mati itu bukan akhir segalanya, tetapi dia adalah awal segalanya. Itu obat yang paling baik, kiat yang paling sukses yang diajarkan dalam syariat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang anaknya meninggal sebelum balik misalnya, atau kerabatnya, atau suaminya, atau orang tuanya, sebenarnya secara kasat mata dia berpisah dengan kita di dunia. Tetapi secara keyakinan dia ada dan dia hidup. Karena setelah alam dunia ada alam barzah, alam kubur, kemudian ada alam akhirat, dan sifatnya di sana abadi. Jadi sebenarnya kita seperti dalam perjalanan, namun anak kita atau saudara kita atau suami atau istri atau orang tua ini lebih dulu sampai ke tujuan. Kita juga akan ke tujuan yang sama.
asal tentu tiketnya sama, iman dan amal soleh. Karena di akhirat nggak ada pilihan kecuali dua, surga nikmat abadi atau neraka siksaan abadi yang menyakitkan. Walaupun orang-orang beriman yang berdosa masih bisa keluar, tapi juga siksanya sangat menyedihkan itu. Maka penentuannya adalah sekarang. Kalau tiket kita sama, beriman amal soleh tidak usah sedih. Makanya para sahabat Nabi, kalau ada di antara mereka yang mau meninggal dunia, maka teman-temannya pada datang lalu berkata, berita gembira buat kamu. Jadi orang mau mati malah diberita gembirakan. Karena sebentar lagi kamu akan bertemu dengan Allah, sebentar lagi kau akan ketemu dengan Rasulullah SAW, sebentar lagi kau akan lihat istanamu di surga. Jadi mereka sangat yakin, kita cuma seperti pindah saja. Kalau bapak ibu punya sebuah gubuk kecil, kemudian tiba-tiba beli rumah mewah di Menteng, yang mungkin sekian puluh hektar lebarnya, dengan mewahnya, maka itu ibarat dunia sama akhirat. Dunia itu gubuk kecil, kita akan pindah ke sebuah istana yang besar dan sifatnya abadi. Tidak lagi transaksi jual beli di sana. Sekali kita dapatkan istana kita, maka milik kita selamanya. Dan ini sebuah keyakinan yang harus ditanamkan bagi setiap muslim. Jadi sekali lagi siapapun yang kita lihat meninggal itu, mereka tidak hilang, tapi mereka mendahului kita ke alam barzah. Dunia akhirat ini selalu Allah partnerkan ya. Sebagaimana ada laki-laki dan perempuan, ada malam dan siang, ada tua dan muda, ada lapar dan kenyang. Begitu juga ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat. Jadi tidak bisa berpisah ini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mengingatkan dalam firman-Nya, kalau dunia ini adalah tempat yang lewat, fana, tempat bermain dan seterusnya. Tapi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Makanya Allah bilang di salah satu ayat Al-Quran, dan ketahuilah akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Waktu Nabi SAW lagi duduk di dalam rumahnya, dan ternyata beliau sempat tidur di atas tanah. Tanah itu hanya dilapis dengan kelapa kurma, sampai sebagian tubuh beliau SAW berbekas. Maka Umar bin Khattab masuk sebagai sahabat dan mertuanya merasa sedih. Kok Nabi begini gitu? Maka dia mengatakan sambil nangis, ya Rasulullah, Kisra, rajanya Persia, Kaisar, rajanya Romawi, mereka duduk di dipan-dipan yang empuk. Mereka dikipas dengan kipas-kipas yang membuat mereka sejuk. Sementara Anda, Nabi dan Raja kami tidur di tanah seperti ini. Nabi SAW lagi baring, tiba-tiba duduk. Lalu Nabi mengatakan, awa fi syakkin anta ya ibn Khattab. Apa kau punya keraguan, hai Ibnu Khattab? Sesungguhnya kita memiliki akhirat dan mereka memiliki dunia. Artinya ada kehidupan akhirat, tidak usah khawatir. Ini hanya kita lalui. Dan Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat dan berkata kepadanya, apa makananmu? Dia bilang daging dan susu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau setelah itu akan kemana arahnya? Jadi apa itu? Kata sahabat ini, jadi yang sudah Anda tahu ya Rasulullah. Nanti ya minuman akan jadi air seni, makanan akan jadi tinja. Kecuali yang dibutuhkan oleh tubuh kecil, sedikit saja yang dibutuhkan sebagai suplemen tubuh gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, begitulah Allah menjadikan perumpamaan dunia seperti kotoran yang keluar dari manusia. Jadi poin pertama, supaya kita bisa menerima kematian, toh itu pasti akan datang. Kita dahulu atau orang yang kita cintai dahulu. Maka pada saat mereka dahulu, cara menghibur diri kita adalah kita tahu mereka tidak hilang. Mereka hanya pindah alam kepada kehidupan abadi. Yang kedua, mengejar pahala kesabaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar yang akan diberikan balasan pahala tidak ada hitung-hitungannya lagi, bighairi hisab. Dan juga Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, aku menguji hamba-hambaku, siapa yang ridho dengan ujian itu maka dia mendapatkan ridhoku, dan siapa yang menolaknya, murka pada takdir itu, maka dia pun mendapatkan kemurkaanku. Juga sabda Nabi SAW, ya, Allah SWT berfirman, siapa yang tidak menerima keputusanku, takdirku, baik atau buruk, maka silahkan dia mencari Tuhan selainku. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu bagaimana
mengajarkan kepada hamba-hamba yang menyelamatkan namanya dari banyak masalah. Toh juga mati kita tidak mungkin lari darinya. Makanya pernah ada kisah dinukil dari tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menguasai banyak bahasa hewan-hewan juga termasuk. Pokoknya ada satu dari kaumnya datang lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, ajarkan aku bahasa-bahasa." Kata Nabi Sulaiman, "Kau tidak bisa tahan. Kalaupun kau bisa, nanti kau nggak bisa tahan karena semua hewan yang bicara kau ngerti. Repot. Cecak kita ngerti bahasanya, ya kambing ngerti bahasanya, kuda ngerti kan repot. Kita dengar ngerti semua susah. Lebih baik kayak sekarang." Tapi rupanya dia ngotot. Maka Nabi Sulaiman bilang, "Bahasa apa yang kau mau? Bahasa hewan apa?" Dia bilang bahasa kucing. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, "Baiklah." Nabi Sulaiman sebagai mukjizat berdoa sama Allah, lalu ditiupkan ke kupingnya orang ini bisa ngerti bahasa kucing. Jadi setiap kucing ngomong dia ngerti. Rupanya dia punya kucing di rumah. Kemudian kucingnya satu waktu dia dengar lagi bicara dan dia mengerti artinya. Tapi dia nggak bisa ngomong, dia cuma mengerti apa yang diucapkan. Maka ada satu kucing di antara kucing-kucing ada ini kedatangan kucing lain yang lagi lapar. Lalu kucing itu berkata, "Yang lapar ini apakah ada makanan kalian?" Kata yang di rumahnya orang ini, "Nggak ada. Tapi kami dapat informasi kalau ayam jantannya pemilik rumah ini besok mati. Maka bisa kita makan." Rupanya orang ini karena dia ngerti, pagi-pagi sekali ayamnya dibawa ke pasar dijual supaya nggak disembelih, nggak dimakan gitu sama kucing. Besok dia dengar lagi obrolan kucing itu, datang lagi yang lapar, "Apakah ayamnya sudah mati?" Kata kucing-kucing di rumah itu, "Tuan rumahnya sudah jual. Tapi kami dapat berita besok kambingnya akan mati." Dijual lagi sama dia kambingnya. Maka setelah jual, besok datang lagi, setelah itu kucing yang lapar, "Apakah kambingnya sudah mati?" Kata mereka sudah dijual. Tapi kami dapat informasi tuan rumah ini akan mati besok. Ya, begitu ceritanya, akan mati besok. Maka nanti ada takziah dan kita akan dapat sisa makanan. Maka dia pun datang ke Nabi Sulaiman alaihissalam lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, saya dapat informasi begini, lakukanlah sesuatu." Kata Sulaiman alaihissalam, "Allah telah menebus sebenarnya dirimu dengan ayam, tapi kau jual. Allah tebus kamu dengan kambing, tapi kau jual. Maka sekarang persiapkanlah kain kafanmu." Ya. Begitu dinukil dalam kisah gitu. Jadi semestinya kita sudah tahu, ya, atau kita tidak tahu banyak hal sebenarnya kuasa Allah SWT. Tapi kalau kita garis bawahi, orang berusaha apapun tetap dia akan meninggal dunia. Dalam kisah juga dikatakan Musa alaihissalam. Jadi semua nabi-nabi, khusus nabi saja, kalau kita sudah tidak ada peluang untuk itu tentunya. Semua nabi-nabi itu kata Nabi Muhammad SAW kalau mau meninggal ditawarkan dipanjangkan umurnya. Khusus nabi saja. Jadi kalau malaikat maut datang sebagai sopan santunnya kepada utusan Allah, dia tidak langsung cabut ruhnya, tapi dia tawarkan mau diperpanjang gak umurnya. Musa AS pernah mendatangkan malaikat maut, lalu Musa bilang, "Saya ingin minta kepada Allah diperpanjangkan umur." Lalu minta malaikat maut kepada Allah untuk berapa nih umurnya Musa dikasih. Lalu dia kembali mengatakan, "Hai Musa, Allah memberikan kau 1000 tahun. Cukup gak?" Kata Musa, 1000 tahun banyak sekali. Cukup. Tapi Allah ilhamkan dalam hati Musa bertanya. Musa mengatakan, "Tapi sebentar, saya mau tanya. Setelah 1000 tahun, saya mati juga?" Kata malaikat maut, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua jiwa pasti mati. Maka Nabi Musa mengatakan, "Kalau gitu matikan saya sekarang saja." Toh sama juga. Ya, malah dikhawatirkan mungkin kalau lewat dari batas waktu yang sudah tentukan, mungkin kita buat kesalahan. Kita tidak tahu. Gitu kan? Mungkin sekarang kita sudah bisa selamat. Seperti itulah. Nah sekarang kita kejar di poin kedua supaya kita terhibur dengan mengejar pahala sabar itu. Ya, pahala sabar. Yang ketiga, bentuk cinta kita kepada si mayit adalah kita memperbanyak amal buat dia, juga buat kita. Itu yang kita lakukan kalau orang yang meninggal.
Apalagi kalau dia sudah balik ya, kalau dia masih belum balik sih sudah aman, dia akan masuk surga. Tapi kalau dia belum balik, kalau dia sudah balik, maka ini butuh tambahan amal. Jadi kita sedekah buat dia, kita mendoakan, memohon ampun untuknya, seperti itulah. Ya. Itu yang kita lakukan kalau ada orang yang kita cintai meninggal, sehingga kita tidak boleh berlarut-larut ya. Yang keempat, mengucapkan kalimat istirja. Tahu istirja ya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 156 ya. Setelah Allah SWT mengatakan di 155-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami pasti menguji kalian dengan sedikit rasa takut, minal khaufi wal ju' dan rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfus, dan kami juga akan menguji kalian dengan berkurangnya harta dan juga jiwa. Tadi orang yang meninggal, kita cintai meninggal. Wa thamarat, dan juga hasil panen buah-buahan. Wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu 155 Al-Baqarah. 156-nya Allah mengatakan, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang sabar itu adalah orang yang kalau ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Jadi termasuk yang kita lakukan yang keempat, kalau ada orang yang kita cintai meninggal ya. Kita coba untuk ya, menyampaikan kalimat istirja ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah. Ya sudah pasti ini yang terbaik yang Allah berikan. Seperti itulah. Di dalam sebuah hadis dijelaskan ada tambahannya, inna lillahi, siapa yang mengucapkan pada saat tertimpa musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia tambah Allahumma ajurni. Allahumma ajurni artinya berikanlah aku pahala fi musibati, dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan ganti kesedihannya menjadi kegembiraan. Jadi selain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ditambah Allahumma ajurni. Allahumma ajurni ya. Allahumma itu artinya Allah. Ujurni artinya berikan aku pahala. Allahumma ajurni fi di musibati, musibahku ya. Wakhlif li, dan gantikanlah aku khairan minha, yang lebih baik darinya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kitanya memperbanyak amal saleh, mengejar kesempatan-kesempatan emas ya. Karena kita masih bisa hidup 1 jam saja, itu sudah jauh lebih baik daripada orang yang sudah meninggal. Apalagi kalau dikasih sehari, sepekan, sebulan, setahun. Saya sudah pernah sebutkan itu hadisnya dalam pertemuan yang sebelumnya. Bagaimana pernah ada 3 orang yang masuk Islam di zaman Nabi SAW dari suku Uzra. Kemudian Nabi SAW tawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menampung di rumahnya nih, para mu'allaf 3 orang ini. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang jamin masuk surga, mengatakan, saya Rasulullah. Tinggal di rumah Talha, tiga-tiganya Talha biayain. Memang Talha orang kaya gitu, radhiyallahu anhu. Berapa waktu setelah itu tidak disebutkan waktunya, sebulan kah, 2 bulan kah, intinya beberapa waktu setelah itu Nabi SAW bentuk pasukan. Dari 3 orang mu'alaf ini ada 1 orang yang ikut perang, terbunuh mati syahid. Berapa waktu kemudian ada lagi dibentuk pasukan yang kedua juga ikut perang mati syahid. Dan yang ketiga meninggal di atas ranjangnya. Lalu Talha bin Ubaidillah mimpi diperlihatkan 3 orang ini masuk surga. Tapi yang mati syahid yang pertama paling belakang, yang mati syahid kedua adalah tingkatnya yang kedua, lalu kemudian yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang mati di atas ranjang. Lalu Talha tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini? Mestinya kan orang mati syahid lebih tinggi derajatnya. Kata Nabi SAW, iya, tidak ada sesuatu yang lebih baik dari seorang muslim daripada umur yang Allah masih berikan atau lebih panjang, di mana dia bisa mengerjakan sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Juga dalam riwayat lain ada 2 jenazah yang disolati. Jenazah yang pertama mati syahid, seminggu kemudian teman dekatnya mati tapi tidak mati syahid, mati di ranjang. Lalu pada saat jenazah pertama disolatin oleh para sahabat, Nabi gak ngomong apa-apa. Jenazah yang kedua Nabi ngomong. Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Kata orang-orang, semoga saja dia diampuni dosa-dosanya dan semoga dia bisa mengejar derajat temannya. Karena temannya mati syahid tadi.
Kata Nabi SAW, ketahuilah jarak antara keduanya, antara langit dan bumi. Artinya orang yang tadi mati di atas ranjang bukan mati syahid, itu seperti langit dan bumi, lebih tinggi derajatnya daripada orang yang mati syahid. Ya, karena sholatnya, puasanya yang sempat dikerjakan dalam 1 pekan itu saja. Makanya kesempatan. Jadi ada orang yang mati di depan kita, semestinya kita justru bersyukur kalau Allah masih kasih umur, maka gunakan dalam kebaikan-kebaikan. Seperti itulah. Dan kita teman-teman sekalian tidak boleh berharap mati. Nggak boleh berharap mati. Jadi walaupun masalah kita berat sekali, apapun masalahnya berat sekali, nggak boleh kita sengaja mendoakan keburukan buat diri kita, mengharap kita yang mati. Mungkin karena penyakit yang menimpahnya, mungkin karena bangkrutnya usaha, mungkin karena cerainya dalam rumah tangga, mungkin apa saja, meninggalnya anaknya, lalu dia rasa semuanya sudah habis, putus asa. Ini nggak boleh. Ya, apalagi dia mengatakan, ya Allah matikan saja saya. Nggak boleh. Bahkan berdoa keburukan untuk diri walaupun itu niatnya baik nggak boleh. Seperti misalnya ada pernah sahabat, ya, dia sakit parah di Madinah dan sakitnya luar biasa, tidak normal gitu. Tidak disebutkan seperti apa gejalanya, tapi jelas semua orang kaget satu Madinah, berarti penyakitnya aneh gitu. Sampai Nabi SAW datang ke rumahnya, waktu lihat Nabi langsung bilang, apa yang kau minta sama Allah nih? Kau pernah berdoa sesuatu? Maka dia mengatakan, iya ya Rasulullah, saya pernah bilang, ya Allah siksaan apapun yang kau siapkan di akhirat untukku, majukan di dunia. Kata Nabi SAW, subhanallah, kau tidak akan tahan. Kenapa kau tidak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Rahmat Allah luas. Jangan minta, memang dia niatnya baik kan, supaya di akhirat tidak lagi siksaannya. Tapi siksa akhirat berat, bukan gampang gitu. Lebih baik kita minta pengampunan daripada disiksa. Itu contoh. Gitu kan? Begitu juga dengan pada saat berhadapan dengan musuh. Kata Nabi SAW di medan perang, la tatamannau liqa al-adu. Jangan pernah kalian berharap bertemu dengan musuh. Berharap kita keluar, musuh dengar, musuh lari. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkan kaki-kaki kalian. Jangan lari. Lawan mereka sampai kau menang atau mati syahid. Gitu. Makanya dalam bahasan kita di halaman 23 ini, setelah penulis menuliskan poin nomor 9, sebagian wanita mengutuk dirinya, maksudnya mendoakan keburukannya, mengutuk dirinya sendiri dengan kematian atau menginginkan kematian karena musibah yang menimpa mereka. Padahal Nabi SAW telah bersabda, la yatamannayanna ahadun minkumul mauta lidurrin nazala bih, fa in kana la budda mutamanniyan lil maut falyakul Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Janganlah seseorang dari kalian menginginkan kematian karena musibah yang menimpa kepadanya. Jadi seberat apapun sebenarnya itu ringan, cuma kita kadang-kadang yang berat-beratkan gitu. Jika harus menginginkannya, betul-betul berasa mungkin mati lebih baik, maka ucapkan dalam doa, ya Allah hidupkanlah aku selagi kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku selama atau selagi kematian itu lebih baik bagiku. Jadi kalau memang kematian itu baik, ya matikan ya Allah. Kalau itu buruk, maka hindarkanlah aku. Tapi kita minta Allah yang pilih, bukan kita. Seperti itulah. Dan teman-teman sekalian, musibah apapun itu akan kecil. Dengan cara 2 hal. Yang pertama, kita ingat musibah-musibah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau pernah bersabda itu. Siapapun yang tertimpa musibah, maka segeralah dia mengingat musibah yang menimpahku, maka itu akan meringankan atau menghilangkan musibahnya. Maksudnya musibah Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah dihina, dilemparin kotoran unta lagi sujud, digebukin, gitu kan. Seluruh hartanya waktu beliau hijrah ke Madinah diambil, dirampas oleh kerabat-kerabatnya. Beliau ke kota Taif ditolak, meninggal kekasihnya Khadijah radhiyallahu anha. Terus anak-anaknya, gitu kan, meninggal semuanya laki-laki. Padahal beliau berharap jadi penerusnya. Ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Tertinggal 4 wanita saja. Ruqayyah, Ummu Kalthum, ini pun dua-duanya meninggal di masa Nabi SAW. Ada Zainab dan juga meninggal cucunya beliau dari Zainab namanya Umamah. Kemudian ada Fatimah. Jadi ada kehidupan beliau lalui. Di mana beliau sudah jadi Nabi, selalu dibohongkan oleh orang-orang munafik, diserang, diganggu, mengalami menang kalahnya peperangan, dan semua suka luka. Intinya kalau kita mengenang
kesudian Nabi SAW, beliau menjamin Allah akan menghilangkan kesusahan kita. Yang kedua, lihat orang yang lebih berat. Lihat orang yang lebih berat. Misalnya kita flu, ada orang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Ya. Ada orang lebih berat. Kita flu, demam, rematik, ada orang sudah meninggal. Jadi jangan kita lihat orang yang tidak sedang tertimpa musibah itu. Nah, musibah itu kecil sebenarnya. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk bersabar di pukulan pertama lah istilahnya. Pertama sekali kena musibah itu. Makanya Nabi SAW mengatakan innamas salmatu fil ula. Sesungguhnya kesabaran itu dibutuhkan justru pada pukulan yang pertama. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, semua Allah ciptakan bermula dari kecil menjadi besar. Kayak manusia, kita kan bayi dulu, anak-anak, sampai kita dewasa gitu kan. Pohon juga begitu, hewan-hewan juga begitu. Kecuali kata Nabi SAW, musibah. Allah ciptakan besar, lalu dia mengecil. Semua yang lain makhluk Allah diciptakan kecil belum besar. Tapi kalau ini enggak. Musibah itu besar di awal. Lama-lama dia akan mengecil dengan sendirinya. Makanya musibah-musibah yang pernah kita anggap besar dulu, ternyata sekarang setelah kita lalui, kita punya pengalaman hidup, oh itu kecil, ada musibah yang lebih besar. Seperti itulah kurang lebih. Kata beliau, terkadang, kita pindah ke halaman 24, saya lanjutkan bacaannya. Terkadang seorang ibu yang jahil mendoakan keburukan pada anak-anaknya hanya karena melakukan kesalahan kecil. Pecahin gelas, tidak dengar, anak durhaka, ya misalnya, langsung anak begini dan begitu, menyesal melahirkan kamu, semoga kau begini dan begini, doain keburukan, padahal cuma masalah kecil. Atau melakukan kesalahan yang tidak disengaja karena kejahilan dia nggak paham. Sang ibu serta-merta mendoakan anaknya dengan doa yang paling buruk, dan mungkin doanya itu bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Ibu yang jahil ini lupa kalau Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul walidi ala waladi, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum." Ada 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Jadi ini apapun yang dia ucapkan. Makanya saya pernah bilang itu, mendidikan anak jangan pernah bilang nakal. Kalimat nakal, walaupun anak itu misalnya ya, menurut kita nakal perbuatannya, tapi kita lebih nggak usah ucapkan. Ucapkan semoga Allah berikan hidayah kau nak. Nggak boleh begini ya soleha, nggak boleh begini ya soleh, itu lebih baik daripada kita ucapkan kata-kata yang tidak benar. Bahkan mengucapkan doa buruk ini nggak boleh pada pasangan, nggak boleh pada diri sendiri. Ya saya nyesal nikah sama kamu, nyesal betul nanti. Karena sebenarnya belum tentu, mungkin ada satu kesalahan. Karena kita nikah sama manusia, saya ada suka dukanya. Itu juga dengan dirinya sendiri, dia dirinya dikaca, kenapa saya jelek, kenapa saya gini, kenapa begini, kenapa begitu. Diprotes semua ciptaan Allah. Dia protes alisnya sendiri, dia protes hidungnya sendiri, dia protes bibirnya sendiri. Padahal bukan dia yang buat. Kalau dia yang buat mungkin lain, dia bisa protes, dia perbaiki. Tapi ini Allah yang ciptakan. Dan Allah lebih tahu kenapa Allah berikan seperti itu. Kemudian yang kedua, doa musafir. Jadi ada 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi. Doa orang tua pada anaknya, doa musafir, makanya setiap safar luangkan waktu walaupun sejenak. Walaupun cuma di Jakarta, Surabaya naik pesawat dari 1 jam penerbangan, 5 menit lah atau 3 menit gunakan untuk berdoa. Karena itu mustajab, diterima doanya. Itu juga dengan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Jadi kita tidak boleh sama sekali menzalimi orang, dan berbahaya, doa mereka mustajab. Dan zalim artinya tidak memberikan hak orang lain atau mengambil yang bukan haknya. Kata beliau, terkadang sang ibu mencaci maki mereka dan melaknat hari di mana ia melahirkan mereka. Ini termasuk mencaci maki masa. Sementara Nabi SAW telah melarang. Kalau Allah Azza wa Jal, yu'zini ibnu Adam, yasubbud dahra wa ana dahru, biyadil amr uqallibul layla wan nahar. Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam menyakitiku, ia mencaci maki masa, waktu. Padahal akulah masa itu, saya aku penciptanya.
Di tanganku tergenggam segala urusan, aku pergantikan malam dan siang. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi nggak boleh kita anggap tanggal sial, hari sial. Karena Allah tidak menciptakan waktu atau masa itu sial. Semuanya baik. Ada hari yang lebih baik, waktu lebih baik daripada waktu yang lain. Tapi yang lain bukan berarti buruk. Seperti hari Jumat lebih baik daripada hari-hari yang lain. Ya. Antara azan dan iqamah sepertiga malam lebih baik daripada jam-jam yang lain. Ya. Jadi kan Senin Kamis juga lebih baik daripada hari yang lain kecuali Jumat. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala ampuni semua orang muslim yang tidak bertengkar atau bertikai satu sama yang lain. Sebagaimana dalam hadis sahih dijelaskan masalah itu. Tapi selain daripada ini nggak boleh, termasuk mencelah musim dingin, musim hujan, musim panas. Allah lebih tahu dengan hikmah-hikmahnya kenapa Allah ciptakan semua itu. Tugas kita menerima dan menikmati. Kita lihat kalau orang mudahkan itu, dia menerima keputusan Allah, kita perlukan dia di musim dingin dia enjoy saja, di musim panas juga oke, musim hujan semuanya tidak ada masalah, semuanya dia gembira. Dan ingat, memperlihatkan wajah yang ceria, menerima keputusan Allah bagian daripada nikmat, mensyukuri nikmat. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah keluar dari rumahnya lalu berseri-seri, wajahnya segar gitu. Para sahabat mengatakan kami mengira karena dia sudah kumpul dengan keluarganya. Maksudnya karena Nabi ketemu sama istri anaknya, mungkin sudah biologis sama istrinya, mungkin karena itu gembira. Nanti bukan hanya karena itu salah satu substansial masalah. Tapi bukan itu rupanya. Karena Nabi SAW waktu ditanya, Anda ceria ya Rasulullah? Kata Nabi, ya Alhamdulillah. Dan ketahuilah, memperlihatkan wajah yang ceria termasuk mensyukuri nikmat. Kita terima semua itu. Dengan lapang dada. Apapun yang Allah beri, kita bersyukur. Yang Allah belum beri, kita terima. Semua itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini tentunya selesai poin pertama dalam bahasan kita, yaitu kesalahan-kesalahan wanita dalam masalah akidah.